Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda? Alhamdulillah baik. Baik semuanya, sehat? Nah, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu pada pagi menjelang siang ini dalam kelas pembelajaran matematika. Nah, sudah siap anak-anak untuk mulai pelajaran? Nah, kalau sudah, silakan keluarkan buku yang berhubungan dengan matematika. Yang tidak berhubungan dengan matematika, silakan disimpan terlebih dahulu. Sudah, nak? Ada di bawah buku paketnya? Ada di bawah pena dan pensil alat tulisnya. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan untuk pagi ini, doa dipimpin oleh ketua kelas. Pada Rehan dipersilakan. Ya, bro. Selamat, bro. Tiga, bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan berdoa tadi Allah membukakan pintu hati kita dalam menerima pembelajaran hari ini. Semangat untuk belajar pagi ini, anak-anak. Kenapa suaranya kecil sekali? Semangat. Semangat. Harus semangat ya, hari masih pagi. Siapa yang tidak ada dalam kelas ini? Siapa yang belum datang? Depan tadi Bu Nabil Alvaro. Depan sakit ada suratnya? Udah kasih. Nabil? Udah kasih tahu sama Arias Bu. Nabil tanpa keterangan. Ya. Terima kasih ya, Rehan. Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu memiliki sebuah kata-kata bijak yang bisa memotivasi Anda semuanya. Di depan ada gambar seorang laki-laki yang sedang belajar. Dia berkata, malas belajar hanya akan membuat suatu pelajaran semakin sulit dipelajari. Artinya, semakin kita malas belajar, maka pembelajaran itu akan sulit dipelajari. Tetapi jika kita semakin rajin, semakin mengulangi pelajaran di rumah, maka pelajaran itu terlihat akan lebih mudah atau lebih mudah dipahami jika kita rajin belajar. Nah, jadi Ibu harapkan semuanya Ananda agar di rumah itu mengulang pembelajaran, kemudian rajin-rajin belajar dan mudah memahami pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Bisa, nak? Semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Nah, pada hari ini sebelum kita masuk materi, siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu kemarin? Siapa yang masih ingat apa materinya? Silakan tunjuk tangan. Apa materi yang kita pelajari minggu kemarin? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Nah, silakan, nak. Yang di belakang. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Itu adalah materi kita minggu kemarin. Langkah apa yang kita lakukan dalam pembelajaran kemarin? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangannya. Apa langkah yang kita lakukan dalam pembelajaran minggu kemarin? Bagaimana langkahnya? Messi, silakan Messi. Dengan cara menjumlah atau mengulang kedua dengan bilangan. Nah, bagaimana yang lain? Setuju dengan pendapat Messi? Setuju.
kedua ruas dengan bilangan yang sama untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, siapa lagi yang masih ingat berapa hasil dari 8 ditambah Y sama dengan min 6? Siapa yang masih ingat berapa hasilnya? Nah, siapa yang bisa mencari berapa hasilnya? Coba tunjuk tangan, sebutkan hasilnya berapa? 8 ditambah Y sama dengan min 6. Siapa yang bisa menyebutkan hasilnya? Silakan angkat tangan yang mau berbicara dan yang lain dengarkan temannya berbicara. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Berapa hasilnya kira-kira? Nah, Fitria. Kata Fitria hasilnya adalah 14. Pendapat yang lain berapa hasilnya? Jini yang kami? Berapa dah? Negatif 14. Risa, berapa hasilnya? 14. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Tadi Fitria mengatakan 14, Jini yang kami min 14, dan Risa adalah 14. Ada dua jawaban, ada 14 dan min 14. Sekarang kita coba selesaikan. 8 ditambah Y sama dengan min 6. Supaya tersisa Y-nya saja, kita apakan 8 itu? Dikurang atau ditambah? Dikurang dengan 8 ditambah Y sama dengan min 6 dikurang 8. Jadi kedua ruasnya harus kita kurang dengan 8. Di sini tersisa Y saja karena 8 kurang 8 hasilnya adalah 0. Min 6 di negatif 6 dikurang 8 berapa hasilnya? Negatif 6 dikurang 8. Kita punya hutang 6, berhutang lagi kita 8, berapa hutang kita jadinya? 14. Kalau hutang tulisnya negatif atau positif? Negatif, maka hasilnya di sini adalah negatif 14. Nah, yang menjawab negatif 14 yaitu Jinia Kabi. Artinya yang lain, perhatikan lagi di mana salahnya. Bisa ya? Bisa Fitria dan bisa? Yang lain bisa? Nah, itu untuk mengingat materi yang kemarin. Selanjutnya, materi kita pada hari ini adalah menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan perkalian atau pembagian. Nah, di mana manfaat kita dalam mempelajari materi ini untuk masa depan Ananda misalkan. Untuk di kelas 8, materi persamaan linier satu variabel ini merupakan langkah dasar untuk bisa mempelajari sistem persamaan linier dua variabel di kelas 8. Kemudian sistem persamaan linier 3 variabel dan program linier di tingkat SMA atau SMK apabila Ananda sudah tamat dari SMP. Kemudian pada kehidupan sehari-hari apa manfaatnya yang kita mempelajari? Karena daerah kita adalah daerah penghasil jeruk terbesar, jadi untuk menghitung berapa jumlah panen jeruk per minggu, per bulan, kemudian untuk menghitung keuntungan penjualan bisa dengan menggunakan persamaan linier satu variabel menggunakan perkalian atau penjualan. Maka dari itu, itulah fungsi dan manfaatnya kita harus mempelajari materi ini pada kelas 7. Bisa dipahami, nak? Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda diharapkan dapat untuk menyelesaikan 6 buah tujuan yang kita capai hari ini. Nah, tujuan yang pertama adalah membuat model matematika dari persamaan linier satu variabel menggunakan perkalian atau pembagian dengan tepat. Yang kedua, menentukan persamaan linier satu variabel menggunakan perkalian atau pembagian dengan teliti. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan linier satu variabel menggunakan perkalian atau pembagian dengan tepat. Yang keempat, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel menggunakan perkalian atau pembagian dengan tepat. Yang kelima, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan perkalian atau pembagian dengan tepat. Dan yang terakhir,
memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari menggunakan perkalian atau pembagian dengan teliti. Nah, jadi selama pembelajaran diharapkan Ananda dapat menyelesaikan semua tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Kemudian, metode pembelajarannya seperti biasa adalah diskusi kelompok. Kemudian model pembelajarannya problem based learning. Pendekatan yang digunakan adalah scientific debate dan penilaiannya ada 3 jenis. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ada sikap sosial dan sikap spiritual. Jadi sikap Ananda selama dalam pembelajaran akan Ibu amati dan akan Ibu nilai itu untuk sikap sosial dan spiritual. Kemudian untuk pengetahuan ada tes tertulis dan nanti di akhir ada quiz. Untuk keterampilan ada penugasan. Bisa dipahami di situ nak? Bisa. Kalau bisa, seperti biasa kita waktunya duduk berkelompok untuk menyelesaikan LKPD dan duduknya berdasarkan kelompok yang minggu kemarin. Jadi kelompok minggu kemarin masih ingat? Nah, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, dengan tidak bersuara dan tidak menggunakan mejanya. Silakan dibuka LKPD. Silakan buka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sudah dibuka? Nah, silakan Ananda lihat amati masalah 1 yang ada di LKPD. Silakan diamati masalah 1 yang ada di LKPD. Sudah ketemu? Gambar apa yang ada di sana? Nah, gambar 3 orang anak yang sedang duduk di tepi pantai. Sudah diamati? Sudah? Nah, kita lanjutkan dengan masalah 2. Di belakangnya ada masalah 2. Amati lagi, perhatikan lagi. Gambar apa yang ada di sana? Gambar pita yang berwarna-warni. Silakan diamati, di depan juga ada. Sudah? Nah, kalau sudah, informasi apa yang Anda dapatkan dari masalah 1 dan masalah 2? Apa saja informasi yang sudah didapatkan selama mengamati tadi? Nah, siapa yang bisa memberikan informasinya? Silakan angkat tangannya. Nah, Risa. Berapakah selisih umur Cahyo dan Budi? Selisih umur Cahyo dan Budi. Nah, itu menurut kelompok 3. Nah, kelompok lain, apa informasi yang didapatkan? Nah, David. Siapakah yang paling tua dari ketiganya? Siapakah yang paling tua dari ketiganya? Nah, yang lain, kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang mau memberikan informasinya? Silakan angkat tangannya. Rehan Raja Mahendra. Dalam ada matematika dari masalah data. Membuat model matematika dari masalah 1 dan 2. Kemudian apa lagi informasinya? Kelompok 2, belum lagi. Siapa yang mau bicara? Angkat tangan tinggi. Nah, silakan kita. Berapakah panjang pita dari Atika dan Febri?
Jadi itu adalah beberapa informasi yang ada pada LKPD tentang masalah 1 dan masalah 2. Tadi sudah Anda amati. Nah, kalau sudah diamati, maka waktunya Ananda untuk mendiskusikan LKPD yang ada di kelompok masing-masing dan mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti untuk mempresentasikan, Ibu akan menunjuk kelompok yang mau mempresentasikan. Sekarang silakan kerjakan LKPD-nya dan ingat selama Ananda berdiskusi, Ibu akan menilai kerja sama dalam kelompok, kemudian keaktifan dalam kelompok dan berani bertanya. Silakan kerjakan LKPD, jangan lupa ditulis namanya. Nah, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan baik. Kelompok 1 ada masalah? Kelompok 2 bagaimana? Buat mana? Diskusikan. Ayo. Apa nak? Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, diskusi nak. Ini yang tidak ada siapa? Rakel. Jangan lupa ditulis namanya. Kelompok 3. Ada masalah kelompok 3? Ada kendala? Silakan berdiskusi. Kalau ada yang ragu silakan ditanyakan ya nak. Kelompok 4 kenapa? Ada masalah kelompok 4? Kelompok 4 lengkap semua bukan? Apa nak? Ini buat sih. Ada masalah?
Kalau tidak ada, lanjutkan ya. Sudah selesai masalah 1? Ada nak yang mau tanyakan? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Kalau yang tidak dipahami, Rika Yuliana silakan pakai masker ya nak. Tidak ada yang tidak memakai masker selama pembelajaran, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Kelompok 1 kenapa ribut? Ada apa nak? Nah, lanjutkan kalau tidak ada. Jangan bersuara. Nah, KPD-nya nanti dikumpulkan, jangan lupa dikasih nama anggota kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Sudah masuk soal 2? Kelompoknya sudah selesai? Sudah masuk kelompok soal 2? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1? Nah, selesaikan dulu diskusinya. Periksa yang sudah selesai. Silahkan periksa lagi. Kemudian jangan lupa tulis namanya. Kalau tidak ada namanya nanti bagaimana itu menilai. Nah, masukkan semua anggota kelompok yang hadir. Yang tidak hadir jangan dituliskan nama.
kelompok 3 ini sudah selesai? Kelompok 4? Nah, kalau sudah selesai, perhatikan lagi ke depan. Sudah diperiksa namanya? Sudah tulis namanya? Sudah? Nah, kalau sudah selesai, waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan yang dibilang tadi. Yang akan mempresentasikan adalah kelompok yang sudah Ibu tunjuk. Kemudian, dalam mempresentasikan, sebelum memberikan tanggapan, ajukan tangan terlebih dahulu. Dan setelah dipersilakan, baru tanggapi hasil presentasi kelompoknya. Nah, untuk masalah 1 akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 menyelesaikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 1 yang ada di LKPD. Masalah 1. Diketahui, umur Andi sama dengan 3/2 dari umur Badu. Umur Cahyo sama dengan 4 tahun lebih tua dari Budi. Jumlah umur Andi dan Cahyo sama dengan 28. Ditanya, A. Berapa selisih umur Cahyo dan Budi? B. Siapakah yang paling tua dari ketiganya? Nah, silakan tuliskan. Nah, yang lain silakan perhatikan temannya yang menulis di depan. Sebelah sini ya. Nah, kelompok lain silakan perhatikan yang ditulis temannya di depan. Kelompok 1 kenapa libur? Silakan lihat punya temannya di depan. Ada yang kelihatan?
Nabila, perhatikan ke depan Nabila. Silakan bacakan bisa. Lihat ke depan, teman-teman lihat. Lihat teman-teman, bacakan. Misalkan Andi sama dengan A, Budi sama dengan B, Cahyo sama dengan C. Maka A sama dengan 3/2 dikali B, C sama dengan 4 ditambah B, A ditambah C sama dengan 28. Maka A tambah C sama dengan 28. 3/2 B ditambah 4 tambah B sama dengan 28. 3/2B tambah 4 tambah B sama dengan 28. 2 dikali 3/2B ditambah 4 ditambah B sama dengan 28 dikali 3. 6B ditambah 8 ditambah 36 sama dengan 56. 6B ditambah 3B ditambah 8 sama dengan 56. 6B ditambah 8 dikurang 8 sama dengan 56 dikurang 8. 6B sama dengan 48. B sama dengan 48 dikali 48 per 6. Maka B sama dengan 8. Andi sama dengan 3/2 dikali B. Sama dengan 3/2 dikali 8. Sama dengan 12 tahun. Cahyo 4 tambah B sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 14 tahun. Umur Budi sama dengan 14 tahun. Jadi, selisih umur Cahyo dan Budi adalah 6 tahun. Dan yang paling tua adalah Cahyo. Demikianlah hasil diskusi kami. Diminta kepada teman-teman dari kelompok lain untuk menanggapi diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok lain sama hasilnya? Sama hasilnya? Sama? Ada yang berbeda? Nah, kalau tidak ada yang berbeda, ada yang berbeda. Nah, keluarkan suaranya. Ada yang berbeda? Sama? Sama semuanya? Sama. Kalau sama, berarti masalah 1 sudah selesai. Kita masuk kepada masalah 2. Silakan. Masalah 2 untuk mempresentasikannya adalah kelompok. Nah, siapa yang bisa? Supaya meminta dulu keberaniannya. Yang berani menuliskan masalah 2, coba angkat tangan sebelum ibu menunjuk. Siapa yang berani? Nah, berani nak? Nah, silakan di depan. Tulis masalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan dengarkan temannya berbicara. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menunjukkan hasil diskusi kami tentang masalah 2 yang ada di LKPD. Diketahui kita Atika sebenarnya 1/3 dari penyuntikan Febri. Jumlah kita Atika dari Febri 14. Kita telah digunakan 2 baca. Kitanya A model matematikanya. B berapa katanya kita Atika dan Febri. C berapa kali selisih kita Atika dan Febri. Silakan dituliskan ke depan hasilnya. Nah, yang lain silakan perhatikan temannya menulis di depan. Tidak ada yang berbicara. Kita harus menghargai teman yang berbicara dan yang menulis di depan. Nah, berbeda atau sama hasilnya silakan diperhatikan. Ada yang kelihatan? Besarkan sedikit tulisannya.
Kak Fitria. Demikianlah hasil diskusi kami diminta kepada teman-teman dari kelompok lain untuk menanggapi diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bacakan. Nah, bacakan hasil diskusinya dulu, Nak. Nah, lihatnya ke teman-temannya. Maka M sama dengan 1/3 kali N. M tambah N 14 dikurang 2. M ditambah N sama dengan 12. 1/3 dikali N ditambah N sama dengan 12. 1N ditambah 3N sama dengan 36. 4N sama dengan 36. N sama dengan 36 per 4. N sama dengan 9 meter. Jadi model matematikanya 1/3 N ditambah N sama dengan 12. Demikianlah diskusi kami minta kepada teman dari kelompok lain untuk menanggapi diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, tadi Ibu minta siapa yang memberanikan diri untuk mempresentasikan, dan Keila sudah memberanikan dirinya untuk mempresentasikan. Maka dari itu kita berikan dulu tepuk tangan untuk Keila yang sudah berani tampil. Jadi, Ibu harapkan semua Ananda harus seperti Keila yang bisa berani tampil ke depan kelas tanpa Ibu minta. Bisa Ananda? Nah, sekarang coba dilihat masalah 2 menurut kelompok 4 hasilnya adalah nilai dari N-nya 9 meter. Kemudian selisih pitanya berapa? Bagaimana dengan kelompok 1? Kelompok 2 dan kelompok 3 berapa hasil selisih pitanya? Selisih pita Febri dan Atika berapa dapatnya? Sama dengan kelompok 4. Siapa yang lebih panjang? Pita siapa yang lebih panjang? Pita Febri, karena panjang pita Febri itu adalah 9 meter dan panjang pita Atika 3 meter. Nah, itu adalah hasil dari diskusi masalah 1 dan masalah 2. Bisa dipahami sampai di situ, Nak? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, Ibu sudah merangkum hasil diskusi hari ini, di mana tadi pada masalah 1 ada 3 orang anak yang sedang duduk di pantai dan memiliki selisih umur yang berbeda-beda. Di situ umur Budi adalah 6 tahun. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi yang menjelaskan masalah 1. Umur Budi ada 6 tahun, kemudian umur Andi 9 tahun, dan umur Cahyo adalah 13 tahun. Jadi yang paling tua dari ketiga itu siapa? Siapa yang paling tua di situ? Yang paling tua dari keduanya, dari ketiga anak pantai itu adalah Cahyo. Kenapa Cahyo lebih tua? Karena umur Cahyo itu 13 tahun. Nah, jadi Cahyo
Nah, coba lihat lagi ke depan. Lihat poin-poin yang Ibu sayangkan. Nah, di situ ada hasil diskusinya. Umur Andi ada 6 tahun. Umur Andi 9 tahun dan umur Cahyo adalah 13 tahun. Maka yang tertua di situ adalah Cahyo. Kemudian selisih umur Cahyo dan Budi adalah 6 tahun. Bisa dipahami sampai di situ? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu ingin menguji kemampuan Ananda dengan memberikan satu soal kuis. Silakan dikeluarkan kertas 1 lembar. Kemudian Ibu berikan kuisnya 5 menit dengan 1 soal. Oh ya, jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan. Kumpulkan LKPD-nya dulu. Nah, ini nak kumpulkan LKPD-nya. Cepat. Kelompok 2, LKPD-nya mana? Nah, Ibu punya satu soal kuis, waktunya 5 menit. Ibu minta Ananda tetap duduk di kelompok masing-masing dengan menjaga jarak. Dan Ibu ingin melihat sikap jujur Ananda. Meskipun Ibu tidak melihat, tapi yang di atas melihat. Jadi silakan geserkan mejanya sedikit. Kemudian jaga jaraknya. Dan selesaikan kuisnya dalam waktu 5 menit dari sekarang. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama. Soal kuisnya ada di depan. Tidak ada yang bertanya kiri dan kanan. Melihat ke kiri dan ke kanan. Silakan kerjakan secara sendiri-sendiri. Cindy, lihatnya ke depan, Cindy. Ayo putar duduknya. Putar tempat duduknya. Nah. Ada yang sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Jangan lupa periksa namanya. Nah, silakan kumpulkan yang sudah selesai.
Nah, yang paling jauh dipegang dikasih nilai apa? Siapa lagi yang belum? Tadi saya selesai tidak selesai silakan kumpulkan karena waktunya sudah 5 menit dan kita biasakan disiplin waktu. Sudah semuanya? Nah, tadi Ibu ada sedikit kelupaan. Selama diskusi berlangsung, tadi Ibu berjalan memperhatikan setiap kelompok yang bekerja sama dengan baik, yang sering bertanya, memberikan bantuan kepada temannya, dan ada satu kelompok yang menurut Ibu bekerja sama, yang menukarkan ya masalah satu si A yang menulis, masalah dua si B, kemudian namanya si C, sehingga semua anggota kelompoknya bekerja dengan baik, dan kelompok itu adalah kelompok satu. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Dan Ibu harapkan nanti semua kelompok bisa seperti kelompok satu bekerja sama dengan baik membantu temannya yang tidak mengerti. Semangat ya Anda. Semangat. Nah, selanjutnya kegiatan kita hari ini adalah melakukan refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah perasaan Ananda selama belajar, kemudian bagaimana yang menurut Ananda menarik. Nah, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya, silakan acungkan tangan dan biasakan memberanikan diri untuk berbicara apapun itu. Nah, silakan tunjukkan tangan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang melakukan pembelajaran hari ini, saya akan semua kegiatan pembelajaran menarik di ketika diskusi. Perasaan ketika pembelajaran matematika menurut saya menyenangkan karena ada animasi dan berbagai kartu yang membuat matematika menjadi tertarik dan mudah untuk dipahami. Nah, itu menurut Fitria. Nah, menurut pendapat yang lain, siapa yang berani satu orang lagi mengemukakan pendapatnya? Siapa yang berani kira-kira? Mengungkapkan perasaannya bagaimana pembelajarannya hari ini? Siapa yang berani? Nah, kalau enggak Ibu tunjuk nanti silakan angkat tangannya yang berani berbicara. Siapa? Messi, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan suaranya sedikit. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena banyak hal-hal menarik yang membuat matematika menjadi mudah diingat. Nah, menurut Messi pembelajaran hari ini menarik karena banyak gambar, animasi dan kartunya sehingga mudah dipelajari. Jadi Ibu berharap Ananda bisa lebih menyenangkan lagi dalam pelajaran matematika, kemudian menjadikan pelajaran matematika sebagai pembelajaran yang paling menyenangkan. Setuju? Semangat untuk belajar matematika? Harus semangat. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil selama pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Rika. Persamaan linear bisa diselesaikan dengan
perkalian atau pembagian. Iya, nah, setuju? Nah, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, Zaskia. Keraskan suaranya. Mengalih atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, yang ketiga, apa lagi? Nikita. Membuatkan modal matematikanya. Apalagi kesimpulannya? Raffi. Menentukan himpunan penyelesaiannya. Menentukan himpunan penyelesaiannya. Itu adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dan Ibu sudah merangkumnya. Yang pertama, membuat model matematika dari persamaan linier satu variabel. Yang ke depan, Nabila. Yang kedua, menyelesaikan persamaan linier satu variabel menggunakan perkalian atau pembagian. Kemudian yang terakhir, membagi atau mengalih kedua ruas dengan bilangan yang sama untuk memperoleh himpunan penyelesaian. Nah, itu kesimpulan yang kita ambil selama pembelajaran hari ini. Ya, untuk tugas di rumah, bahan ajarnya ada. Nah, pada bahan ajar itu ada soal nomor 1 sampai 4. Sudah ketemu? Sudah ketemu bahan ajarnya? Ketemu soalnya? Soal nomor 1 dan soal sampai nomor 4 Ananda buat di dalam buku PR dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kita bertemu lagi minggu depan, di PR-nya dikumpulkan dan dibuat di buku PR. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi untuk tugas di rumah Ananda ditambah satu lagi. Pada materi pertidaksamaan ini mohon dibaca bukunya karena materinya hampir sama dengan persamaan linier, tapi dia pertidaksamaan dan mohon Ananda untuk mencari sumber sebanyak-banyaknya untuk materi pertidaksamaan linier satu variabel. Bisa, nak? Nah, untuk hari ini pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini dan tunggu guru selanjutnya di dalam kelas. Karena tadi kita memulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Ya, gerak. Semangat, gerak. Gerak. Kerjaanlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah bosan-bosannya Ibu mengingatkan Ananda untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan dimanapun Ananda berada karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Silakan kembalikan mejanya ke tempat asal dan silakan tunggu guru selanjutnya di dalam kelas. Nah, angkat kursi dan mejanya kembali. Sudah rapi? Nah, sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di stop rekamannya, Bu? Kenapa? Boleh di stop Iya, iya. rekamannya, Bu? Iya, iya.